Di jantung Kalimantan yang lebat, di tengah gemuruh sungai dan bisikan hutan, lahirlah seorang pahlawan yang namanya abadi dalam sejarah. Ini adalah kisah tentang Pangeran Antasari, pemimpin yang tak kenal menyerang, Sultan Banjar yang semangatnya terus menyala hingga kini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Banjar adalah sebuah kerajaan besar yang berdaulat di tanah Kalimantan Selatan. Namun, kedamaian itu terusik ketika ambisi kolonial Belanda mulai merangsek masuk, menggerogoti kedaulatan, dan menindas rakyat. Perjanjian yang tidak adil, campur tangan dalam urusan internal istana, dan monopoli perdagangan membuat rakyat Banjar hidup dalam penderitaan. Di tengah situasi genting inilah, sosok Pangeran Antasari muncul sebagai harapan baru. Lahir pada tahun 1797, Antasari adalah seorang pangeran dari garis keturunan Sultan Banjar yang terpinggirkan oleh intrik politik Belanda. Melihat negerinya diambang kehancuran dan rakyatnya sengsara, jiwa kepemimpinannya terpanggil. Ia menolak segala bentuk kompromi dengan penjajah. Baginya, kedaulatan adalah harga mati. Tahun-tahun 1859 menjadi titik didih. Perang Banjar meletus, sebuah perlawanan dahsyat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan para pejuang setia lainnya, seperti Demang Lehman dan Haji Buyasir. Mereka tidak memiliki persenjataan secanggih Belanda, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, penguasaan medan dan semangat yang membara. Hutan belantara Kalimantan yang angker bagi musuh adalah rumah bagi mereka. Sungai-sungai yang deras adalah jalur pergerakan mereka. Pangeran Antasari menerapkan strategi perang gerilya yang sangat efektif. Pasukannya muncul tiba-tiba dari lebatnya hutan, menyerang pos-pos pertahanan Belanda, lalu menghilang kembali ke dalam rimba. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil yang lincah, menyusuri anak-anak sungai untuk menyergap kapal-kapal patroli Belanda. Taktik ini membuat pasukan kolonial frustrasi dan kelelahan. Mereka bertempur tidak hanya melawan pejuang Banjar, tetapi juga melawan alam Kalimantan yang ganas. Melihat pengaruh Antasari yang begitu besar dan perlawanannya yang tak kunjung padam, para ulama, kepala suku Dayak, dan para pemimpin rakyat Banjar berkumpul pada tahun 1862. Di tengah berkecamuknya perang, mereka dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari bukan hanya sebagai Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, tetapi juga sebagai pemimpin tertinggi agama, dan peran pengangkatan ini menjadi simbol persatuan seluruh rakyat Banjar dari berbagai suku dan latar belakang untuk melawan musuh bersama. Sebagai pemimpin, Pangeran Antasari dikenal dengan seruannya yang legendaris, sebuah kalimat yang mampu membakar semangat hingga ke tulang sumsum. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Artinya, pantang menyerah, baja sampai ke ujung. Ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip hidup, sumpah setia para pejuang Banjar. Dengan semangat ini, mereka terus berjuang, meski harus menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Mereka bertempur dari satu benteng pertahanan ke benteng lainnya, dari Muara Teweh hingga ke pedalaman Barito. Belanda yang kewalahan mencoba berbagai cara untuk mematahkan perlawanan. Mereka menawarkan jabatan, harta, dan pengampunan bagi siapa saja yang mau menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Sayembara dengan hadiah ribuan gulden diumumkan. Namun, kesetiaan rakyat kepada pemimpin mereka tak tergoyahkan. Tak ada satupun yang tergiur dengan iming-iming tersebut. Pangeran Antasari adalah simbol harga diri mereka, dan mengkhianatinya sama dengan mengkhianati tanah air. Perjuangan ini menuntut pengorbanan yang luar biasa. Para pejuang harus hidup di hutan, kekurangan makanan, dan terus-menerus waspada terhadap serangan musuh. Namun, di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, semangat mereka tidak pernah surut. Beliau selalu berada di garis depan, berbagi suka dan duka bersama pasukannya. Keteladanan inilah yang membuat para pengikutnya begitu setia dan rela berkorban nyawa. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjuangan yang masih membara, sebuah musuh tak kasat mata menyerang. Wabah penyakit cacar dan demam paru-paru melanda markas pertahanan mereka di pedalaman Sungai Barito. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan merenggut banyak nyawa pejuang. Sang pemimpin pun tak luput. Setelah berjuang melawan penyakitnya, Pangeran Antasari menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 Oktober tahun 1862 di Bayan Begok, tanpa pernah sekalipun menyerah kepada Belanda. Kepergian Pangeran Antasari adalah pukulan berat bagi perlawanan rakyat Banjar, namun semangat haram menyerah, wajah sampai kaputing, tidak ikut terkubur bersamanya. Perjuangan dilanjutkan oleh para pengikut setianya, seperti putranya, Gusti Muhammad Seman,
Meskipun pada akhirnya Kesultanan Banjar secara resmi dihapuskan oleh Belanda, api perlawanan itu tidak pernah benar-benar padam. Hari ini, warisan Pangeran Antasari hidup dalam diri setiap anak bangsa. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkannya gelar pahlawan nasional pada tahun 1968. Kerangka jenazahnya pun dipindahkan dari pedalaman Barito ke Taman Makam Pahlawan Kuin di Banjarmasin sebagai penghormatan tertinggi negara. Kisah Pangeran Antasari adalah cerminan dari keteguhan, keberanian, dan cinta tanpa batas pada tanah air. Beliau mengajarkan kita bahwa keterbatasan senjata bukanlah alasan untuk menyerah ketika kedaulatan dan harga diri bangsa diinjak-injak. Semangatnya, wajah sampai kaputing, akan selalu relevan, mengingatkan kita untuk terus berjuang, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak kisah pahlawan besar dari tanah Kalimantan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah para pahlawan bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.